Menarik nih, ada pengamat politik yang membongkar kenapa suara Ganjar Pranowo sampai seancur itu, bahkan di bawah Anies Baswedan. Itu hukuman dari rakyat kepada orang sombong. Itu adalah buah dari kesombongan Megawati kepada Pak Jokowi. Kita tahu sama-sama beberapa waktu yang lalu sempat viral. Orang menganggap bahwa itu adalah pelecehan Megawati kepada Pak Jokowi, perendahan Megawati kepada Pak Jokowi. Kesimpulan publik itu, meskipun pada faktanya Pak Jokowi adalah kader partai PDIP dan mungkin ketua partai, boleh aja ngomong apapun, tetapi posisinya bahwa Jokowi sedang menjadi presiden. Lalu seolah anggapan publik direndahkan oleh Megawati. Nah, ini waktunya untuk masyarakat menghukum calon yang didukung oleh PDIP, yang diusung oleh PDIP. Ini membuktikan, membatalkan ucapan Megawati yang mengatakan bahwa Jokowi tidak ada apa-apanya tanpa PDIP. Kita coba cek nih, menarik sekali pengamat ini, rinci banget. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Karena mereka takut kalah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati. PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti. Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Dan ini membuktikan Jokowi seorang diri bisa mengalahkan satu organisasi partai politik. Prabowo Gibran unggul, perolehannya sekitar 59-58%. Namun yang kemudian ingin saya tanyakan pada Bang Efriza, bagaimana kemudian suara Ganjar Mahfud ini sangat buncit sekali, tidak sampai menyentuh 20%, Bang Efriza? Iya. Jadi ada hal-hal yang saya rasa PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu. Apa itu? PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY karena sikapnya yang jumawa, arogan, tinggi hati, dan sikapnya yang mengatakan, misalnya waktu itu adalah Pak SBY dikatakan jenderal tapi yang tak kanak-kanak, ataupun jenderal yang kurang dekat dengan masyarakat ataupun dalam hal politik kurang keren lah, seperti itu. Namun yang patut untuk dipahami adalah ketika hal itu dilakukan sama dengan Ganjar Pranowo, dilakukan sama apa yang dikeluarkan oleh retorika maupun komunikasi politik atau bahasa politik dari PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi maupun terhadap Pak Prabowo di debat Capres, ini yang menjadi blunder. Apa yang menjadi blunder? Mereka tidak memahami. Pola di Indonesia adalah ketika seorang presiden terpilih sekali, kecenderungan terpilih kedua itu akan tinggi kalau memang ia memuaskan masyarakat. Itu dibuktikan dari SBY kepada Jokowi. Dan yang kedua adalah ini yang tidak dipahami. Masyarakat selalu mengkritisi dua periode kepemimpinan seorang calon. Nah, ketika masyarakat mengkritisi kepemimpinan seorang calon, ini juga yang tidak dipahami oleh PDI Perjuangan, bahwa yang dikritisi itu adalah ternyata Jokowi baik.
kepuasannya masih tinggi. Tapi yang dikritisi adalah kerecokan, merecoki sikap ambigu dari PDI Perjuangan. Dia yang memerintah, dia mengajukan Pak Jokowi, tapi dia menyerang pemerintah. Dia yang menetapkan misalnya bansos di parlemen karena suaranya tertinggi, dia yang punya perolehan suara tertinggi, dia minta dibatalkan atau minta ditunda. Dia pula yang membuat undang-undang pemilu yang disepakati bersama antara presiden dengan DPR RI, walaupun memang dalam prosesnya kalau presiden menarik ya sudah tidak bisa. Namun dia pula yang malah menyalahkan ketika seseorang bekerja untuk masyarakat, ia masih tidak mengundurkan diri, masih bekerja, hanya mengambil cuti, lalu suruh mundur. Dan ini adalah suatu fenomena-fenomena yang masyarakat menilai, kenapa ini dengan PDI Perjuangan? Kenapa PDI Perjuangan ini kok kayak nggak ngerti? Makanya dikatakan oleh Bambang Pacul, orang baik itu jangan disalahkan. Dan perlu pahami, masyarakat kita itu tidak suka orang arogan. Masyarakat kita itu tidak suka orang yang sombong. Itu terbukti, Pak Prabowo itu 2 kali, bahkan 3 kali, dia kalah. Tapi lihat saat ini, ketika dia merubah sikapnya, dia merubah perilakunya, dia terpilih. Apa yang dikatakan oleh Ganjar saat di terakhir debat, itulah yang merusaknya. Ia malah bilang bahwa muka diktator, ia mengatakan orang yang otoriter, ia juga mengatakan bahwa dalam tanda kutip ataupun hal yang nyata tanpa tanda kutip sebagai, mohon maaf, kasus Trisakti, kasus 98. Dan inilah yang menggugah masyarakat, malah balik menghukum PDI Perjuangan. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dikritisi, akhirnya dihukum. Oke, rasional ya? Ya, sangat rasional. Saya sepakat. Itu adalah hukuman dari masyarakat kepada orang sombong. Jujur aja, saya salah satu orang yang ketika Megawati mengkritik ibu-ibu pengajian itu ya, salah satu orang yang teriak kencang urusan itu. Dan gayanya itu loh, gaya Megawati yang orang lihat itu, oh sombong betul ya orang ini. Karena pada dasarnya partai politik itu atau ketua partai politik itu kan butuh rakyat. Pada dasarnya itu loh, butuh rakyat nih, butuh rakyat. Tentu ketua partai politik mesti paham karakteristik masyarakat, mesti paham dong. Nggak bisa seenaknya, nggak bisa searogan itu, karena bakal ada momen-momen tertentu di mana mereka akan menyembah rakyat. Momen sekarang pileg, pilpres, semua kan jualan rakyat kan. Sementara di lain sisi seolah mereka tidak menghadirkan sikap yang dicintai oleh rakyat. Ya tentu mencatat dong rakyat itu. Oh, Anda hanya butuh ketika apa. Ketika di luar itu, oh karakter Anda seperti itu ya. Itu dicatat betul. Dan saya juga menyayangkan di akhir perdebatan kemarin bagaimana Pak Ganjar Pranowo. Ya. Jangan pilih, ternyata berbalik. Yang tidak dipilih siapa sekarang. Ini adalah mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi semuanya. Hati-hati. Hati-hati. Ada pengadilan rakyat tertinggi. Ada hukuman tertinggi. Hukuman sosial. Hukuman sosial itu adalah hukuman tertinggi bagi saya. Dibanding di penjara dan lain sebagainya, lebih malu dihukum secara sosial. Dan mungkin sekarang rakyat sedang menghukum secara sosial
terhadap orang yang diusung oleh partai yang ketua umumnya sombongnya luar biasa. Dan sekaligus membatalkan ucapan Megawati bahwa Jokowi tidak ada apa-apanya tanpa PDIP. Ternyata sekarang kalimat itu terbalik. PDIP tidak ada apa-apanya tanpa Jokowi. Pengamat itu sampai mengatakan organisasi bisa dikalahkan oleh satu orang. Gila. Satu orang, bos. Satu orang Jokowi. Yang di belakangnya ada rakyat yang mencintai Jokowi. Yang di belakangnya ada rakyat yang support Jokowi. Yang di belakangnya ada rakyat yang tidak suka terhadap arogansi Megawati. Itu, bos. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.